Ya Ustadz, kalau di Tanah Abang itu bisa beli baju atau gamis itu harganya murah, tapi kalau beli banyak. Nah biasanya ini banyak masyarakat beli banyak supaya kelihatan itu wah mampu, bajunya ganti-ganti. Itu sifat ria, itu boleh tidak Ustadz? Ya, ria itu sudah jelas melanggar agama. Apalagi kalau melanggar protokol kesehatan, sudah pasti salah. Saya kasih contoh sederhana. Depan saya ini ada air. Ini halal. Tapi siang hari bulan Ramadan halal atau haram? Haram. Haram. Padahal ini saatnya halal. Orang yang berpuasa dengan hebat, berhasil, air putih saja yang halal, dia mampu kendalikan dirinya. Karena dia anggap ini bukan saatnya. Ya. Apalagi yang haram. Orang yang berpuasa dengan baik, oke, pamer pakaian itu, ya barangkali prinsipnya kita berbaik sangka lah, bukan ria, tapi membela harga dirinya supaya dia tidak diremehkan. Ya. Saya orang ada supaya dia tidak diremehkan. Tapi ketika kondisi kita pergi berkerumun di pasar Tanah Abang, itulah yang disebut beleng-beleng. Ada duitnya tapi dia pergi cari penyakit. Dia berpuasa tapi tidak mampu mengendalikan dirinya dari godaan yang bisa menjerumuskan dia dalam kebatilan. Batil itu. Karenanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa punya pertama tawadu. Dia rendah hati. Nah, itu jawabannya tadi. Dia tidak akan pamer-pamer. Takwa itu dia tidak akan pamer. Tawadu, taqaf, qanaah. Apa itu dengan qanaah? Dia merasa cukup. Sudahlah, saya memang mau baju baru, tapi kondisi sekarang tidak memungkinkan. Saya cukuplah dengan baju saya. Saya tidak usah pakai beli baru, saya laundry, saya kasih parfum, baju lama, rasa baru. Kemudian taqaf, wara. Apa itu wara? Dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Subhat itu samar-samar, halal haram. Yang subhat saja orang berpuasa sukses, itu dia mampu dia tahan, apalagi yang haram. Dan yang keempat dia yakin. Orang yakin itu dilihat atau tidak Allah pasti mengetahuinya. Yang dia jadikan CCTV bukan Satpol PP, yang dia jadikan CCTV bukan aparat pemerintah, bukan Densus dan lain sebagainya, tapi yang dia jadikan CCTV siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berhasil sesungguhnya puasanya adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, termasuk hawa nafsu berbelanja. Baik. Nah, Dokter Yusuf, pastinya kalau ini udah terjadi, kalau kita lihat dari video ini jadi permasalahan se-Jabodetabek. Karena mereka yang berbelanja ini pastinya pulangnya ke Jabodetabek, mungkin juga di luar itu. Nah, pada akhirnya Gubernur DKI Jakarta melakukan kronologis mencegah ini terjadi, yakni kereta Tanah Abang, kemudian jangan beli Tanah Abang, tapi di stasiun lain. Ini kan merugikan masyarakat yang memang pengen pulang ke Tanah Abang. Ini bagaimana? Solutif tidak, Dokter Yusuf? Ya, kalau saya bilang sebenarnya sih tidak terlalu ya, tetapi poinnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menjaga dirinya, seperti Pak Ustadz katakan, dalam hal berbelanja di masa pandemi itu. Jadi seperti saya, misalkan kalau mau belanja ya cari tempat-tempat yang lebih sepi atau waktunya kita atur. Tapi kalau misalkan kita tidak menyadari itu, tadi seperti kita katakan bahwa resiko penularan ya dari aerosol, droplet itu sangat tinggi di ruang tertutup seperti pasar. Dan kita mesti ingat, keluarga yang kita cintai menunggu di hari raya dengan penuh kebahagiaan. Tapi jangan membawa pulang virus dari luar menjadi klaster keluarga. Itu yang harus diingat sama sekali. Kalau mungkin tadi kita kan sudah melihat dari mindset para pembeli. Coba mungkin kita bayangkan dari benak para penjual yang selama hampir setahun ini kemudian penjualannya drop, sekarang ramai, mungkin mereka pasti senang. Tapi ya berbahaya juga Ustadz, bagaimana Ustadz? Itulah sebabnya kata kuncinya pendidikan, ilmu. Maka harus kreatif. Tidak laku nih kalau di Tanah Abang ada larangan, maka dia harus kreatif. Dia harus apa? Belanjanya dengan cara menjualnya dengan jual online. Mau lebih kreatif lagi, dia datangi orang. Itu kreatif. Demi Allah, orang yang punya pendidikan selalu ada solusi. Tapi orang yang masa bodoh, ini yang berbahaya. Dikasih tahu atau tidak, dia tidak mempan. Malah dia tidak percaya. Ini masuk kategori penyakit hati yang disebut qaswatul qalbi, keras hati. Bahkan Al-Quran menyindirnya, wa dhawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan atau tidak, kau nasihati atau tidak, kau dakwai atau tidak, kau kasih fakta atau tidak, mereka tidak akan percaya. Bahkan mereka telah dikunci mati hatinya. Nauzubillah min dzalik.
Oke, pastinya Dokter Yusuf bahwa kalau permasalahan ini PR-nya pasti bukan cuman hanya oke, besok Tanah Abang ditata. Tapi yang terjadi di hari Sabtu dan Minggu itu jadi PR. Klaster yang terjadi karena 2 hari itu pasti luar biasa. Betul. Perlu tidak kemudian harus dirunut lagi di daerah-daerah kemudian ada peningkatan kasus atau tidak dikarenakan 2 hari itu, Dokter Yusuf? Perlu. Jadi seperti di gugus tugas kan selalu melakukan tracing. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa tingkat penyebaran COVID, angka kesakitan meningkat. Kemudian masuk rumah sakit juga meningkat. Dan zona merah itu meningkat menjadi 19 zona merah. Ketimbang awalnya hanya 6 zona merah. Itu sudah terbukti ada database. Jadi kita mesti menyadari resiko di masa pandemi tetap masih tinggi. Seperti Pak Ustadz katakan, kita harus lebih bijak, lebih berpikir cerdas. Itu kata kunci. Mungkin saya sekarang lepas nih dari sudut pandang dari masyarakat. Karena kalau dari sudut pandang luar kita sebagai jurnalis, apapun cara dari pemerintah larangan mau diterjunkan pasukan elit, masyarakat sedikit bodoh amat kalau urusan belanja gitu. Apalagi mungkin mereka tidak untuk membeli untuk diri sendiri. Bayangkan mungkin mereka sebagai penjual, ya untuk mengepulkan dapur juga ini bagaimana Ustadz? Dalam hidup kan ada yang disebut kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder. Belanja itu kalau misalnya, kenapa saya pernah ditanya, Ustadz kenapa masjid ditutup, pasar tidak? Karena jawabannya fungsi-fungsi masjid bisa dilakukan di rumah. Berdoa boleh di rumah, berjamaah boleh di rumah, ngaji boleh di rumah, zikir boleh di rumah. Tapi fungsi pasar tidak bisa di rumah. Mau beli telur, saya butuh telur, masa saya mau beli sama istri saya juga tidak punya telur. Maka fungsi-fungsi pasar tidak ada di rumah, maka tetap dibuka dengan aturan protokol kesehatan. Di situ fungsinya pemerintah hadir, masyarakat berbelanja, masyarakat jual beli, tapi pemerintah tidak boleh abai. Dia hadir untuk menertibkan masyarakat. Tapi sesungguhnya kalau orang yang punya ilmu, punya agama dengan baik, pemahaman agama dengan baik, tidak perlu pemerintah hadir atau tidak, dia akan mengedukasi dirinya sendiri. Iya. Nah, inilah pentingnya kita tokoh masyarakat, aktivis, media mengedukasi terus masyarakat, terus, jangan putus asa, jangan berhenti. Terakhir Dokter Yusuf, sebenarnya yang sudah dilakukan Gubernur Anies Baswedan pastinya adalah akses di sana dibatasi, jam operasional juga dibatasi. Kalau menutup pasar nggak mungkin ya, karena kita ingin menggeliatkan ekonomi. Ada saran apa lagi yang supaya kemudian tidak terjadi seperti hari Sabtu? Ya. Sebenarnya kalau di mall itu kan ada ketentuan volume. Nah, hari ini terbukti bahwa pada saat kemarin itu 200%. Padahal dalam protokol Satgas itu 50%. Nah, itu kita harus sadari. Jadi jika memang di pasar dikendalikan, yang masuknya dikendalikan, itu saya rasa baik. Yang kedua, itu ventilasi. Harus ada kipas yang baik. Durasinya juga dipercepat. Jadi kalau misalkan belanja harus diumumin, Bapak Ibu segera kembali, jangan berbicara nunggu di tempat itu karena sangat berisiko di sana. Nah, ini sekarang saya hadirkan gambar hari ini. Mungkin saya akan putar lagi ya, Ustadz. Per hari ini aparat pasukan elit Paskas Kopassus diterjunkan. Ini biasanya Ustadz, kalau misalnya ada aparat, nah bersih tegangnya itu di sana. Ada yang nggak mau ditertibkan, ada yang memang mau. Ini bagaimana kasih edukasi ke umat ini sih Ustadz? Ya. Itulah fungsinya masjid, itu fungsinya dakwah. Jangan itu juga fungsinya mubalik, tahu apa yang dibutuhkan, apa fenomena sosial yang harus kita dakwakan. Maka ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah, rakyat, tokoh masyarakat, termasuk selebgram, termasuk para YouTuber. Jangan cuma yang konten-kontennya tidak mendidik masyarakat. Hayo guys, apa? Inilah saatnya kalian menjadikan itu followermu, menjadikan subscribermu jadi ladang amal. Ini mestinya semua orang-orang yang peduli terhadap kesehatan Republik Indonesia berpartisipasi. Baik. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini didengar oleh masyarakat ya. Kalau Ustadz Dasat sudah ngomong ini harus didengar untuk kita sadar bahwa COVID masih berbahaya. Jangan kemana-mana. Terima kasih juga Dr. Yusuf. Saya Caca Anissa menutup. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.